Seri ke-1 Pendekar Empat Alis. Kekaisaran Raja Wali Emas. Karya, Gulong. Bab 1, Istri Tauke yang tercantik. Kota Batu Kuning adalah sebuah kota yang besar. Jalan ini seharusnya merupakan jalan yang ramai dan sibuk. Tapi sekarang hari telah larut malam, bulan baru tampak seperti sabit saat menyinari jalan batu hijau itu. 2 ekor kuda yang membawa 2 orang lelaki berpakaian hijau berlari dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di jalan. Lelaki yang kehilangan separuh telinga kirinya dan mempunyai bekas luka dari bawah telinga kiri hingga ke sudut kanan mulutnya, menarik tali kekang kudanya untuk berhenti dan bertanya dengan suara yang berat, "Menurutmu dia akan bermalam di sini?" Laki-laki bermuka ungu dan berjenggot menjawab, "Ya. Dia tetap manusia dan dia masih harus tidur pada malam hari, walaupun semua orang tahu bahwa dia mempunyai masalah dengan kebiasaan tidurnya." Laki-laki bercodet bertanya, "Jika dia harus bermalam, di mana dia akan tinggal?" Laki-laki bermuka ungu bahkan tidak berpikir sebelum menjawab, "Salam musim semi." Salam musim semi mempunyai gadis-gadis tercantik. Dia selalu tidur dengan seorang wanita di dekatnya, itulah masalahnya. Semua orang punya 1 atau 2 macam masalah. Lentera besar di pintu depan, salam musim semi, masih menyala. Cahaya merahnya menggoda setiap orang untuk datang dan menikmati malam berwarna merah di situ. Pintu itu setengah terbuka. Pria bermuka ungu menyentak tali kekang kudanya dan mereka berdua menerjang masuk. Seorang lelaki kurus bermuka kuning sedang tidur di kursi bambu di halaman gedung itu. Cambuk di tangan laki-laki bermuka ungu tiba-tiba telah melingkar di leher lelaki tersebut sementara ia berseru dengan bengis, "Apakah seorang laki-laki berjubah merah datang ke sini malam ini?" Laki-laki itu hampir kehabisan nafas karena tercekik, ia hanya bisa mengangguk. Laki-laki bermuka ungu akhirnya melepaskannya dan bertanya, "Apakah ia masih di sini?" Sambil berusaha menarik nafas, laki-laki kurus itu mengangguk lagi. Lelaki bermuka ungu bertanya, "Di mana dia?" Laki-laki itu menjawab, "Dia baru saja minum bersama 4 orang lagi di aula bunga persik." Keempat orang itu menawarkan dia minum secara bergiliran, akhirnya dia pun mabuk. Wajah laki-laki bercodet berubah, "4 orang yang mana?" Laki-laki itu menjawab, 4 orang yang sangat bengis, tapi mereka tampaknya sangat sopan kepadanya. Laki-laki bercodet bertanya, "Di mana mereka sekarang?" Laki-laki itu menjawab, "Aku melihat mereka membantu dia masuk ke kamarnya. Kurasa mereka masih ada di sana." Laki-laki bermuka ungu telah memutar kudanya dan menerjang ke arah kebun persik di sebelah kiri. Lampu-lampu di aula bunga persik masih menyala. Cangkir-cangkir dan piring di atas meja di aula bunga persik tampak berantakan, ada 3 atau 4 kendi arak yang kosong berserakan di sana juga. Laki-laki bercodet melompat dan berjumpalitan di udara, ia berlari maju dan menendang pintu di bagian belakang aula hingga terbuka. Tiba-tiba ia berdiri terpaku. Hanya ada 4 orang di ruangan itu, semuanya berlutut dalam sebuah barisan. Semula wajah mereka tampak putih dan pucat, tapi ketika melihat laki-laki bercodet itu tiba-tiba wajah mereka berubah menjadi merah padam. Mereka berempat mengenakan pakaian yang mewah, seharusnya mereka tampak sangat bergaya. Tapi seseorang telah menggambari wajah mereka. Orang pertama mempunyai gambar penyu di keningnya, juga ada 2 buah kata di wajahnya, "Aku penyu." Orang kedua mempunyai gambar kura-kura, "Aku kura-kura." Orang ketiga, "Aku babi." Orang keempat, "Aku anjing." Laki-laki bercodet berdiri di sana, menatap mereka, memandang pada gambar-gambar dan kata-kata di wajah mereka. Tiba-tiba ia tertawa begitu keras sehingga ia terbungkuk, seakan-akan ia tidak pernah melihat kejadian yang begitu lucu dalam hidupnya. Keempat orang itu mengertakkan giginya dan melotot padanya, mata mereka penuh dengan kebencian dan kemarahan, seolah-olah mereka akan menerjang dan mencincang tubuhnya saat itu juga. Tapi mereka masih berlutut di sana, bukan hanya tidak bisa melompat bangkit, bahkan mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Sambil masih tertawa keras, laki-laki bercodet berseru, "Kapan 4 pendekar dari Jiangdong berubah menjadi penyu, kura-kura, babi dan anjing?" Laki-laki bermuka ungu telah berlari keluar sambil tertawa terbahak-bahak. Ia bertepuk tangan dan berseru sekeras-kerasnya, "Semua orang dipersilakan untuk menyaksikan kehebatan 4 pendekar Jiangdong yang terkenal di seluruh dunia. 10 tael perak bagi siapa saja yang datang, tidak peduli siapapun dia."
Wajah keempat lelaki yang berlutut di lantai itu tiba-tiba berubah pucat, begitu pucatnya sehingga hampir tembus pandang. Keringat menetes dari kening mereka seperti air hujan. Sambil tertawa, laki-laki bercodet berkomentar, walaupun orang itu bajingan, paling tidak dia seorang bajingan yang baik. Laki-laki bermuka ungu setuju, paling tidak perjalanan ini tidak sia-sia. Tiba-tiba mereka berdua berhenti tertawa, karena mereka melihat seseorang berjalan masuk dengan kepala tertunduk. Gadis itu berumur paling banyak 14 atau 15 tahun. Walaupun penuh riasan dan perhiasan, wajahnya masih imut-imut dan menggemaskan seperti anak kecil. Dengan kepala tertunduk, ia bertanya, "Apakah tuan berdua mencari tuan Lu?" Wajah laki-laki bercodet menjadi gelap ketika ia bertanya, "Bagaimana kau tahu?" Gadis kecil itu berkata, "Beberapa saat yang lalu Tuan Lu tampaknya sedang mabuk, aku kebetulan duduk di sampingnya, jadi diam-diam aku minum 2 gelas untuknya." Laki-laki bercodet mendengus, orang ini benar-benar mempunyai peruntungan dengan perempuan. Wajah gadis itu memerah dan ia menukas, "Aku tidak tahu apa-apa tentang itu." Lalu tiba-tiba ia sadar, ia mengatakan padaku bahwa aku mempunyai hati yang baik dan itulah sebabnya ia mau memberiku sesuatu untuk dijual kepada kalian berdua. Laki bermuka ungu segera menukas, "Apa yang dia berikan kepadamu?" Gadis itu menjawab, sebuah kalimat. Laki-laki bermuka ungu mengerutkan keningnya, "Sebuah kalimat? Kalimat macam apa?" Gadis itu menjawab, ia bilang kalimatnya ini berharga paling sedikit 300 tael perak. Ia juga bilang bahwa kalian berdua harus membayar sebelum aku memberitahu kalian kalimat ini. Ia tampaknya merasa bahwa urusan ini memang mustahil. Sebelum ia selesai bicara, wajahnya bahkan sudah memerah. Tapi laki-laki bermuka ungu tidak bimbang sedikitpun, segera ia mengeluarkan 3 lembar notaban yang masing-masing bernilai 100 tael perak dan melemparkannya ke atas meja di hadapan gadis itu. Ia berkata, "Baik, aku akan membeli kalimatmu itu." Mata gadis itu terbelalak lebar, menatap 3 lembar notaban itu, tidak percaya bahwa ada orang seperti ini di dunia, benar-benar mau membayar 300 tael perak untuk 1 kalimat. Laki-laki bermuka ungu memberi perintah, "Ayo ke sini dan bisikan kepadaku, jangan sampai 4 binatang di sana itu mendengarnya." Gadis itu bimbang sebentar sebelum akhirnya berjalan menghampiri laki-laki itu dan berbisik di telinganya, dia berkata, "Jika kau ingin menemukanku, temukan dulu istri Tauke." Laki bermuka ungu mengerutkan keningnya, ia tidak paham arti kalimat itu. Ada tak berhingga jumlahnya istri Tauke di dunia ini, setiap toko mempunyai minimal seorang istri Tauke. Bagaimana ia menemukan orang yang dicari? Gadis itu tiba-tiba menambahkan, ia bilang bahwa jika kau tidak memahami kalimat ini, ia bisa menawarkan sebuah kalimat lagi sebagai petunjuk. Ia bilang bahwa istri Tauke ini adalah yang tercantik di dunia. Laki-laki bermuka ungu berdiri termangu sesaat. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia memberi isyarat kepada temannya dan mulai berjalan keluar. Laki-laki bercodet mengikutinya. Tiba-tiba ia berpaling, meraup sebuah kendi arak yang kosong, dan melemparkannya. Kendi kosong itu mendarat dengan mulus di atas kepala orang kedua dari 4 pendekar Jiangdong tadi, kendi itu berwarna hijau. Laki-laki bercodet tertawa terbahak-bahak, sekarang benar-benar seperti kura-kura betulan. Masih ada beberapa orang istri Tauke yang cantik di dunia ini, yang mana yang paling cantik? Laki-laki bercodet mengerutkan keningnya, apakah orang ini ingin agar kita pergi ke semua toko dan membandingkan setiap istri Tauke-nya? Laki-laki bermuka ungu hanya menjawab, tidak. Laki bercodet bertanya, apakah kau punya rencana? Laki-laki bermuka ungu berpikir sebentar dan berkata, kurasa aku bisa membayangkan apa yang ia maksud. Laki-laki bercodet bertanya, apa maksud dia? Laki-laki bermuka ungu tiba-tiba tertawa, apakah kau lupa nama julukan Juting? Laki-laki bercodet tergelak lagi, tampaknya aku harus membawa 1 kendi kosong lagi untuk dia. Juting tidak pernah berdagang, ia juga tidak punya toko. Karena ia percaya bahwa tidak peduli bisnis atau toko macam apapun yang engkau buka, sukar bagimu untuk tidak kehilangan uang. Ia tidak pernah mau mengambil resiko seperti itu. Sebenarnya ada sebuah alasan yang sangat penting lainnya mengapa ia tidak pernah berbisnis, yaitu karena ia tidak punya cukup uang untuk memulai bisnis. Tapi nama julukannya kebetulan adalah Tauke.
Juting adalah orang yang sangat mengerti cara mencari kesenangan, dan ia juga selalu berpikiran terbuka tentang apa saja. Bila dua hal ini terpenuhi, maka ia akan semakin gemuk dan semakin gemuk. Orang gemuk selalu tampak seperti memiliki peruntungan yang baik, dan hanya orang-orang yang memiliki peruntungan baik ini yang bisa menjadi Tauke, maka banyak orang memanggilnya Tauke. Kenyataannya, ia benar-benar memiliki banyak peruntungan. Walaupun ia tidak begitu tampan, ia memiliki istri yang sangat cantik. Ia tidak pernah melakukan satupun hal serius dalam hidupnya, tapi ia selalu tinggal dalam rumah yang sangat nyaman, mengenakan pakaian-pakaian termewah, dan minum anggur terbaik. Ada satu lagi yang sangat ia banggakan, ia selalu percaya bahwa ia adalah orang yang lebih pemalas daripada Lu Xiaofeng. Sekali kamu melihat ia sedang duduk di kursinya yang besar dan nyaman itu, kau akan tahu bahwa tidak banyak hal yang bisa membuat ia bangkit dari situ. Karena tidak peduli apapun yang akan ia lakukan, ia akan selalu berhenti dan memikirkannya dulu sebentar. Bagi seorang yang berpikiran terbuka, tidak ada hal di dunia ini yang harus dilakukan apabila ia memikirkannya dulu. Ia bisa hidup demikian enaknya karena, dan hanya karena, keterampilan tangannya yang bisa membuat segala macam benda aneh. Jika kau bisa membayangkannya, maka ia bisa membuatkannya. Pernah ia bertaruh dengan seseorang bahwa ia bisa membuat orang-orangan kayu yang bisa berjalan. Ia memenangkan 50 helai karpet bulu burung walet dan 50 kendi arak simpanan, membuatnya mendapatkan 5 kati lemak lagi di tubuhnya. Sekarang ia sedang membayangkan bagaimana caranya membuat layang-layang yang cukup besar untuk bisa membawa orang. Dulu ia ingin melihat apa yang ada di bawah tanah, sekarang ia ingin naik ke langit. Saat itulah ia mendengar suara dengus kuda di luar, lalu ia melihat dua orang laki-laki berpakaian hijau. Kali ini laki-laki bercodet itu tidak menendang pintu dulu, karena pintu memang sedang terbuka. Segera setelah menerjang masuk ia menatap Juting dan berseru, "Di mana istri Tauke?" Juting menjawab dengan santai, "Jika kau ingin mencari istri Tauke, maka kau harus pergi ke toko di seberang jalan, dia ada di sana." Laki-laki bercodet menjawab, "Di sini juga ada satu. Kau dipanggil Tauke, maka istrimu adalah istri Tauke." Juting tertawa, jika istri Tauke di sini tahu bahwa ada orang-orang dari pavilion baju hijau datang mencarinya, dia pasti akan merasa sangat beruntung. Ia mengenali dua orang ini. Pavilion baju hijau bukan terdiri dari satu pavilion saja, tapi ada 108 pavilion. Masing-masing dengan 108 orang anggota, sebuah organisasi yang sangat besar dan kuat. Bukan hanya kuat, organisasi mereka juga sangat rahasia. Maka jika mereka ingin melakukan sesuatu, sangat jarang mereka gagal melakukannya. Kedua orang ini adalah orang-orang yang potretnya terdapat di pavilion pertama dari pavilion baju hijau. Tidak ada yang tahu di mana pavilion pertama berada, tidak ada juga yang pernah melihat 108 potret anggota mereka. Tapi semua tahu bahwa jika seseorang memiliki potret di sana, maka ia bisa berbuat sesukanya di dunia persilatan. Orang bercodet itu dipanggil Hakim Berwajah Besi. Menurut kabar burung, jika orang membacok wajahnya dengan golok, golok itu akan patah, itulah asal-usul nama wajah besi tersebut. Orang yang satunya lagi berjuluk pengait jiwa, karena ia telah banyak mengait nyawa orang dengan sepasang kaitan peraknya. Juting meneruskan dengan santai, sayangnya dia sedang ada urusan penting, mungkin tidak punya waktu untuk bertemu kalian. Hakim Berwajah Besi bertanya, urusan penting macam apa? Juting menjawab, ia sedang minum anggur dengan seorang sahabat. Bukankah minum-minum dengan sahabatmu adalah hal yang paling penting di dunia? Hakim Berwajah Besi bertanya, apakah sahabat kalian itu bermargalu? Wajah Juting tiba-tiba menjadi gelap, lebih baik hal ini diluruskan dulu. Orang bermargalu itu sahabatnya, bukan sahabatku. Hakim Berwajah Besi bertanya, di mana mereka minum? Juting menjawab, mungkin di losmen awan cerah tempat orang itu menginap. Hakim Berwajah Besi memandangnya beberapa kali, tiba-tiba sebuah senyum berbisa muncul di wajahnya, istrimu berada di sebuah hotel, minum-minum dengan seorang penakluk wanita terkenal, dan kau masih duduk-duduk di sini. Juting menjawab dengan santai, anak-anak biasa mengintip, istri-istri biasa bergosip, ini hal yang tidak bisa dikendalikan orang. Apa yang bisa kulakukan jika aku tidak duduk di sini? Naik ke atap dan berjumpalitan? Bergulingan di lantai dan merangkak?
Hakim berwajah besi tertawa terbahak-bahak lagi. Aku mengagumimu, kau orang yang berpikiran terbuka. Ia tertawa sesering mungkin, karena ia tahu bahwa bila ia tertawa ia tampak lebih menakutkan. Bila ia tertawa, codet di wajahnya tiba-tiba akan bergetar dan ia akan tampak lebih menyeramkan daripada hantu-hantu di kuil yang terpencil. Juting menatapnya, apakah kau punya istri? Hakim berwajah besi menjawab, tidak. Juting tertawa dan berkata dengan malas-malasan, jika kau punya istri secantik istriku, kau juga akan berpikiran terbuka. Lu Xiaofeng sedang berbaring di ranjang, sebuah cangkir besar yang penuh berisi anggur berada di atas dadanya. Satu-satunya sebab mengapa tidak ada anggur yang tercecer adalah karena ia hanya berbaring di sana, tanpa bergerak sedikit pun, hampir seperti mayat. Ia bahkan tidak membuka matanya sekalipun. Alisnya tebal, bulu matanya panjang, dan tepat di bawah bibirnya ia memelihara kumis yang sangat terawat rapi. Istri Tauke duduk di seberangnya, sedang menatap kumisnya. Ia seorang wanita yang benar-benar cantik, dengan alis mata melengkung, mata yang besar, dan bibir yang penuh dan indah. Ia tampak seperti madu yang matang, tidak ada yang tak tahan untuk memandangnya sekilas. Tapi yang paling menarik dan menggoda dari dirinya bukanlah wajahnya, juga bukan tubuhnya, tapi gayanya. Jika kamu seorang laki-laki, kamu akan tertarik dengan perempuan seperti ini. Tapi saat ini tampaknya ia yang tertarik pada kumis Lu Xiaofeng. Sesudah memandangnya beberapa lama, tiba-tiba ia tertawa nyaring, kumismu itu benar-benar seperti sepasang alismu, tidak heran semua orang mengatakan bahwa kau punya 4 alis. Seperti bunga sedang mekar waktu ia tertawa, orang yang tidak pernah bertemu denganmu tidak akan bisa menduga bahwa kau punya sepasang alis di atas bibirmu. Lu Xiaofeng masih tidak bergerak, tiba-tiba ia menghirup, cangkir di atas dadanya pun tertarik ke bibirnya, anggur di dalam cangkir itu terhirup ke dalam mulutnya, dan, glek, semuanya langsung habis. Ia lalu meniup, cangkir itu pun kembali ke posisinya semula. Istri Tauke tertawa lagi, apakah kamu sedang minum atau bermain sulap? Lu Xiaofeng, dengan mata masih tertutup, tidak menjawab, hanya menunjuk pada cangkir kosong di atas dadanya. Istri Tauke tidak punya pilihan lain kecuali mengisi cangkir itu untuknya lagi, tapi ia tak tahan untuk tidak berkomentar. Kamu ingin aku datang ke sini dan minum bersamamu, lalu kenapa kamu hanya berbaring di situ seperti orang mati dan bahkan tidak memandangku? Lu Xiaofeng akhirnya bicara, aku takut memandangmu. Istri Tauke menyelidiki lebih jauh, kenapa? Lu Xiaofeng menjawab, aku takut kau akan merayuku. Istri Tauke menggigit bibirnya, kau sengaja memberi kesan kepada orang lain bahwa ada sesuatu di antara kau dan aku, dan kau masih takut kalau aku merayumu, untuk apa sebenarnya kau melakukan ini semua? Lu Xiaofeng menjawab, untuk suamimu. Istri Tauke terkejut, untuk dia. Kau benar-benar mengira dia suka menjadi kura-kura hidup? Lu Xiaofeng menjawab, menjadi kura-kura hidup masih lebih baik daripada menjadi kura-kura mati. Ia tidak memberi kesempatan istri Tauke untuk memotong, dengan profesinya sekarang ini, seseorang mungkin akan mencoba membunuhnya kapan saja dan di mana saja. Ia benar-benar telah bertemu terlalu banyak orang dan tahu terlalu banyak rahasia. Istri Tauke tidak bisa memperdebatkan hal itu, Juting memang tahu banyak rahasia dan hal-hal yang aneh dari banyak orang. Walaupun mereka tahu bahwa bibirnya tertutup rapat, tapi bibir siapa yang lebih rapat daripada bibir orang mati? Membunuh untuk menjaga rahasia mereka, itulah hal yang bisa saja dilakukan orang-orang itu kapan saja. Lu Xiaofeng melanjutkan, sesudah dia tewas, aku sangat meragukan kalau kau akan mau menjanda selama setahun. Istri Tauke mengangkat alisnya dan mendengus, kau kira aku orang macam apa? Fen Jinlian? Lu Xiaofeng menjawab dengan santai, bahkan jika kau Fen Jinlian, aku bukanlah Shimen King. Catatan, di sini disebut-sebut sebagian cerita para pahlawan batas air, salah satu dari 4 karya sastra Cina klasik tentang seorang wanita yang telah menikah dan seorang laki-laki lain. Istri Tauke menatapnya, tiba-tiba, ia bangkit, berputar, dan mulai berjalan keluar. Lu Xiaofeng masih berbaring di sana, tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak memiliki keinginan untuk menariknya kembali. Tapi baru saja istri Tauke berjalan keluar dari pintu, ia segera melesat masuk kembali dan berdiri di dekat ranjang, dengan tangan bertolak pinggang. Kau kira aku benar-benar tidak tahu apa yang kau coba lakukan? Kau kira aku bodoh? Lu Xiaofeng menjawab,
emangnya tidak? Istri Tauke menjawab, lebih keras daripada yang diperlukan, kau bertengkar dengannya, tapi kau masih khawatir kalau hidupnya dalam bahaya, itulah sebabnya kau ingin orang lain mengira ada sesuatu antara kau dan aku, karena jika aku ingin membuktikan kesucianku, aku tidak boleh membiarkan diriku menjadi janda. Tentu saja aku harus memohon kepadamu untuk melindungi dia. Dengan kau melindungi dia, maka orang harus berpikir masak-masak jika mereka ingin membunuh dia. Kemarahannya pun bertambah, begitu juga dengan volume suaranya, tapi pernahkah kau memikirkanku? Kenapa aku harus dibebani dengan awan gelap yang bau ini? Lu Xiaofeng menjawab, demi suamimu. Istri Tauke tiba-tiba tidak bisa menjawab. Berkorban sedikit untuk suaminya memang sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang istri. Lu Xiaofeng menambahkan, itulah sebabnya, selama suamimu mempercayaimu, kau tidak boleh memikirkan atau bahkan peduli terhadap anggapan orang lain. Istri Tauke menggigit bibirnya dan berdiri dengan pikiran kosong sebentar sebelum akhirnya tidak tahan bertanya lagi, kau kira dia benar-benar mempercayaiku? Lu Xiaofeng menjawab, dia bukan orang bodoh. Istri Tauke menatapnya, tapi apakah dia mempercayaimu juga? Lu Xiaofeng menarik nafas dengan malas-malasan, mengapa tidak kau tanyakan sendiri kepadanya? Ia menghisap lagi dan meminum anggur di cangkir yang ada di atas dadanya, ia bergumam pada dirinya sendiri, jika orang-orang dari pavilion baju hijau itu tidak bodoh, mereka tentu akan segera tiba, maka kau harus segera pergi. Istri Tauke tiba-tiba tampak cemas, mereka sedang mencarimu, tapi untuk apa? Lu Xiaofeng menjawab dengan santai, aku juga ingin menanyakan hal itu kepada mereka, kalau tidak aku tak akan membiarkan mereka menemukanku. Juting duduk di kursi malasnya, tenggelam dalam pikirannya sendiri, yang biasanya merupakan pikiran-pikiran atau ide-ide yang aneh. Semua peralatan aneh dan ganjil buatannya berasal dari renungannya ini. Istri Tauke berjalan masuk dengan anggun, memegang sehelai sapu tangan dengan kedua jarinya, dan, memilin-milinnya dengan gaya yang menggoda, berjalan di dekat Juting sebanyak 2 kali. Juting tampaknya tidak memperhatikan. Istri Tauke tidak bisa menahan dirinya lagi, aku pulang. Juting menjawab, aku sudah lihat. Istri Tauke sengaja memasang mimik muka yang sangat misterius. Aku baru saja minum anggur dengan Xiaofeng, begitu banyak sehingga aku masih agak mabuk sekarang. Juting menjawab, aku tahu. Istri Tauke mengedip-ngedipkan matanya beberapa kali. Tapi, selain minum, kami tidak melakukan apa-apa. Juting menjawab, aku tahu. Istri Tauke tiba-tiba mulai berteriak, kau tahu kentut? Juting menjawab, sebenarnya, aku tidak tahu apa-apa tentang kentut. Temperamen istri Tauke semakin naik ketika ia berkata dengan ketus, aku telah menghabiskan waktu untuk minum-minum dengan laki-laki lain di kamarnya, bukan hanya kau tidak cemburu atau marah, kau masih bisa melamun saja di sini. Juting menjawab, aku tidak tahu apa-apa, itulah sebabnya aku tidak cemburu atau marah. Istri Tauke bertolak pinggang lagi, seorang laki-laki seperti dia, seorang wanita seperti aku, bersama-sama di sebuah kamar, mungkinkah kami masih bersikap terpuji selama itu? Ia mendengus dan meneruskan, kau kira siapa dia? Seorang malaikat? Liu Xiaohui? Juting tersenyum, aku tahu dia bajingan besar, tapi aku percaya dia. Istri Tauke bertambah marah, kau tidak marah atau cemburu karena kau percaya dia, dan bukan karena kau percaya aku? Juting menjawab, tentu saja aku percaya kamu. Istri Tauke mencela, tapi kau lebih mempercayai dia. Juting menjawab, jangan lupa bahwa kami sudah saling kenal sejak kami masih memakai popok. Istri Tauke mendengus, jadi kalian telah berteman selama 20 atau 30 tahun, lalu kenapa tampaknya kalian tiba-tiba berubah menjadi musuh seumur hidup, tidak pernah bicara satu sama lain? Juting menjawab dengan santai, karena dia bajingan besar, dan aku bajingan besar juga. Istri Tauke menatapnya sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak, menggeleng-gelengkan kepalanya dan tertawa. Ia berkata, hal-hal yang kalian dua bajingan besar lakukan, bukan hanya tidak bisa kubayangkan, malah aku semakin bingung bila mencoba memikirkannya. Juting menjawab, tentu saja kau tidak bisa membayangkan apa yang dilakukan bajingan-bajingan besar, karena kau bukan bajingan besar. Akhirnya istri Tauke tersenyum manis dan berkata, akhirnya ada ucapanmu yang masuk di akal. Juting tersenyum sedikit dan menambahkan dengan santai, paling banyak kamu cuma bajingan kecil, bajingan yang sangat-sangat kecil.
Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih. Mata Lu Xiaofeng masih tertutup sementara ia masih berbaring di atas ranjang, dengan secangkir penuh anggur bertengger di atas dadanya. Cangkir itu diisi oleh istri Tauke sebelum ia pergi. Lu Xiaofeng tidak akan bangkit dari ranjang hanya untuk secangkir anggur. Ranjang itu lembut dan nyaman, tidak ada yang bisa membuatnya bangkit dari ranjang itu sekarang. Jubah merahnya tergantung di sebuah kaitan di kepala ranjang. Untuk suatu alasan tertentu, tidak peduli kapan dan dimanapun, ia selalu membawa jubah seperti ini. Kau hanya perlu melihat jubah merah ini dan kau akan tahu bahwa ia berada di situ. Hakim berwajah besi dan pengait jiwa telah melihat jubah merah itu sekarang, mereka melihatnya dari jendela. Lalu mereka berdua melompat masuk lewat jendela, langsung ke kepala ranjang, dan menatap Lu Xiaofeng. Lu Xiaofeng masih berbaring di sana seperti orang mati, tidak sedikit pun ada reaksi atau gerakan, bahkan, tampaknya tidak bernafas. Hakim berwajah besi bertanya dengan bengis, apakah kau Lu Xiaofeng? Tidak ada jawaban. Pengait jiwa mengerutkan keningnya dan berkata dengan dingin, kurasa orang ini sudah mati. Hakim berwajah besi mendengus, mungkin sekali, orang seperti ini memang tidak berumur panjang. Lu Xiaofeng tiba-tiba membuka matanya, memandang mereka, segera menutup matanya lagi, dan bergumam, aneh, aku bersumpah telah melihat dua orang di kamar ini. Hakim berwajah besi menjawab dengan keras, karena memang ada dua orang di kamar ini. Lu Xiaofeng bertanya, jika benar ada dua orang di sini, lalu kenapa aku tidak dengar suara ketukan sebelumnya? Pengait jiwa menjawab, itu karena kami memang tidak mengetuk. Lu Xiaofeng membuka matanya lagi dan memandang mereka, tiba-tiba ia bertanya, apakah kalian benar-benar manusia? Hakim berwajah besi menjawab dengan marah, emangnya apa kalau kami bukan manusia? Hantu? Lu Xiaofeng berkata, manusia mengetuk pintu sebelum mereka memasuki ruangan, hanya anjing liar yang melompat lewat jendela. Wajah pengait jiwa berubah warna. Tiba-tiba ia mengayunkan cambuknya. Bukan saja ia termasuk 4 orang pendekar yang terkenal dengan senjata kaitan gandanya di daerah dalam tembok besar, kungfu dan kemampuannya menggunakan cambuk kulit ular itu juga tidak buruk sama sekali. Menurut kabar angin ia mampu menghancurkan sebutir kenari yang ada di atas 3 potong tahu. Jelas Lu Xiaofeng jauh lebih besar daripada sebutir kenari. Apalagi ia sedang berbaring di ranjang itu seperti orang mati, maka tidak mungkin serangannya ini akan gagal. Tapi siapa yang tahu kalau Lu Xiaofeng tiba-tiba mengangkat tangannya dan menjepit cambuk itu di antara dua jarinya seperti seorang pengemis tua yang menjepit kutu. Ia tidak mempelajari gerakan ini dari Hua Menlou, ia yang mengajarkannya kepada Hua Menlou. Ekspresi wajah si pengait jiwa persis seperti Cui Yidong waktu goloknya tertangkap, sebentar hijau, lalu putih, dan akhirnya menjadi merah. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya, tapi masih tidak mampu merenggut cambuk itu dari jepitan jari-jari Lu Xiaofeng. Lu Xiaofeng masih berbaring dengan santai di sana, tanpa setetes pun anggur yang tumpah dari dalam cangkir di atas dadanya. Hakim berwajah besi melihat semua itu dari samping dengan raut muka terkejut, tiba-tiba ia tertawa dan berkata, hebat, kungfu yang benar-benar hebat. Lu Xiaofeng benar-benar sehebat yang dikatakan kabar burung. Pengait jiwa tiba-tiba tertawa juga sambil melepaskan cambuknya. Kali ini aku yakin bahwa Lu Xiaofeng yang ini benar-benar asli. Hakim berwajah besi menambahkan, di zaman ini, jumlah penipu di dunia persilatan bertambah setiap hari, jadi sahabat Lu jangan menyalahkan kami. Dengan dua kalimat itu mereka berdua berusaha menolong diri mereka sendiri dari posisi yang serba salah, tapi Lu Xiaofeng tampak tertidur lagi. Pengait jiwa merasa sukar untuk tetap tertawa sehingga ia batuk 2 kali dan berkata, kurasa sahabat Lu sudah tahu siapa kami. Ia tampaknya mengingatkan Lu Xiaofeng untuk tidak melupakan bahwa orang-orang pavilion baju hijau bukanlah orang-orang yang bisa disepelekan. Hakim berwajah besi berkata, kami datang hanya karena kami diperintahkan untuk mengundang sahabat Lu ikut dengan kami, bukan hanya kami bertanggung jawab untuk mengundang dan mengantarkanmu, tapi kami juga harus memastikan kalau sehelai rambutmu pun tidak akan terganggu. Lu Xiaofeng akhirnya menarik nafas dengan malas-malasan, mengapa aku harus ikut dengan kalian? Rasanya tidak mungkin istri Tauke kalian ingin aku menemaninya di tempat tidur. Wajah Hakim berwajah besi menjadi gelap ketika ia menjawab dengan dingin, di sana kami tidak punya istri Tauke,
Tapi di sini ada. Wajah Lu Xiaofeng juga menjadi gelap. Karena kalian telah tahu tentang hal ini, maka kalian harus kembali dan laporkan pada orang bernama Wei di gedung kalian itu bahwa lebih baik jika ia tidak mengganggu Juting, atau aku akan membakar 108 gedung kalian itu. Hakim berwajah besi mendengus, jika kami membunuh Juting, kami mungkin telah membantumu, bukan begitu? Lu Xiaofeng menjawab dengan sederhana, apakah kalian belum pernah dengar? Aku tidak menyukai janda. Hakim berwajah besi menjawab, asal kau setuju ikut dengan kami, aku berjanji bahwa istri Tauke tidak akan segera menjanda. Baru saja ia selesai bicara, terdengar suara ketukan di pintu. Tidak ada orang di luar, orang yang mengetuk itu telah berada di dalam kamar. Ia tidak menggunakan tangannya untuk mengetuk, karena ia tidak punya tangan. Senja lagi. Sinar matahari terbenam menembus jendela dan menyinari wajah orang itu. Wajah itu benar-benar tidak bisa dianggap sebagai wajah. Setengah dari wajah sebelah kiri telah teriris, lukanya meninggalkan kerutan, menarik hidung dan matanya ke sisi itu, bukan sebuah hidung sebenarnya, tapi hanya setengahnya, dan bukan sepasang mata, tapi hanya satu. Sebuah lubang yang gelap dan dalam, itulah yang tersisa di mata kanannya, ada sebuah codet besar di pipinya, kedua tangannya telah buntung di pergelangan tangan kanannya ada sebuah kaitan yang menakutkan, dan di pergelangan tangan kiri ada sebuah bola besi besar yang lebih besar daripada kepala manusia. Bila dibandingkan dengan orang ini, Hakim berwajah besi tiba-tiba tampak seperti laki-laki yang tampan dan halus. Sekarang ia berdiri di dalam kamar dan mengetuk pintu dengan kaitan besi di tangan kanannya sambil berkata dengan dingin, "Aku bukan anjing liar, aku manusia, maka bila aku memasuki kamar orang lain, aku selalu mengetuk." Bila ia bicara, bagian wajahnya yang teriris akan mengerut, mukanya pun seperti menangis, tapi juga seperti tertawa. Melihat orang ini, bahkan Hakim berwajah besi pun tak tahan untuk tidak bergidik. Ia benar-benar tidak melihat bagaimana caranya orang ini masuk. Pengait jiwa pun telah mundur 2 langkah dan berteriak, "Liu Yuhen." Suara tawa seperti 2 pedang berkarat yang saling bergesekan terdengar dari tenggorokan orang itu, "Masih ada orang di dunia ini yang mengenaliku, itu jarang sekali terjadi di zaman sekarang." Hakim berwajah besi tampak terkejut, "Kau adalah si jantan tampan, Liu Yuhen." Orang seperti ini dikenal sebagai si jantan tampan. Tapi orang ini mengangguk dan ia berkata dengan sedih, perasaan seperti kebencian yang terlupakan, tidak ada gunanya mengungkit-ungkit masa lalu. Jantan tampan, sudah mati, sayangnya Liu Yuhen masih hidup. Yuhen berarti kebencian yang terlupakan, sebuah permainan kata-kata. Raut muka Hakim berwajah besi berubah, mengapa kau datang ke sini? Tampaknya ia sangat takut kepada orang ini, begitu takutnya sehingga suaranya pun berubah. Liu Yuhen menjawab dengan dingin, Liu Yuhen ingin mati 10 tahun yang lalu, tapi karena dia masih hidup hari ini, aku hanya datang untuk meminta kematian. Hakim berwajah besi bertanya, kenapa aku harus membunuhmu? Liu Yuhen menjawab, karena jika kau tidak membunuhku, aku yang akan membunuhmu. Hakim berwajah besi terpana. Wajah si pengait jiwa pun berubah menjadi hijau. Saat itulah terdengar suara ketukan lagi di pintu. Tian. Kali ini orang yang mengetuk berada di luar, tapi tiba-tiba ia berjalan masuk. Ia masuk tanpa membuka pintu. Pintu kayu yang tebal itu seperti sehelai kertas tipis di hadapannya. Ia tidak menghancurkan pintu itu dengan menggunakan alat atau menendang pintu itu dengan kakinya, ia hanya berjalan maju dan pintu itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Tapi penampilannya sama sekali tidak mencerminkan kekasaran, ia malah tampak seperti seorang pelajar yang halus dan lembut, wajahnya yang putih dan bersih itu pun selalu tersenyum. Sekarang, ia sedang tersenyum dan berkata, aku manusia juga, aku juga mengetuk. Hakim berwajah besi tiba-tiba melihat bahwa walaupun ia tersenyum, nafsu membunuh dan tatapan setajam pisau tampak di matanya. Pengait jiwa mundur 2 langkah lagi dan berseru, Xiao Qiuyu. Orang itu tersenyum, hebat, sobat, pengetahuanmu memang mengesankan. Hakim berwajah besi kembali terkejut, jago pedang penghancur usus, Xiao Qiuyu. Orang itu mengangguk dan menarik nafas, angin dan hujan musim gugur selalu menghadirkan kecemasan, kalau ada yang akan terbunuh, aku merasa cemas. Hakim berwajah besi tak tahan untuk bertanya, mencemaskan apa?
Xiao Qiuyu menjawab dengan santai, sekarang pun aku sedang cemas karena aku tak bisa memutuskan apakah aku yang membunuh kalian atau aku harus membiarkan Liu Toako yang membunuh kalian. Hakim berwajah besi tiba-tiba tertawa, tapi suara tawanya tersekat di tenggorokan dan lebih mirip suara tangisan. Pengait jiwa malah lebih lucu, ia memandang ke sekeliling ruangan itu, seolah-olah sedang mencari jalan keluar. Tiba-tiba seorang laki-laki berkata sambil tertawa, "Apa yang kau cari?" "Sepasang kaitan perakmu." Laki-laki ini berdiri di luar jendela, wajahnya tirus dan hitam dan tubuhnya pendek, tapi ia mempunyai jenggot berwarna merah yang menutupi sebagian besar wajahnya, juga ada sepasang kaitan di genggamannya, kaitan milik si pengait jiwa. Ia tersenyum dan berkata, "Aku telah membawakan kaitanmu ke sini, ambillah." Waktu ia selesai mengatakan, "Ambillah," ia mendorongkan tangannya ke depan dan sepasang kaitan itu terbang dengan perlahan ke arah si pengait jiwa, benar-benar perlahan, seolah-olah ada sepasang tangan tak kelihatan yang membawanya. Bahkan hakim berwajah besi mengenali orang ini dan ia berteriak, "Pengelana abadi, Du Gufang." Du Gufang juga mengangguk, "Aku jarang memasuki kamar orang lain, tapi kali ini aku membuat pengecualian." Waktu selesai bicara, ia telah menghilang. Ia tiba-tiba muncul di pintu dan mengetuk pintu yang telah hancur itu, tepat ketika suara ketukan terdengar, ia tiba-tiba melesat kembali ke jendela dan melompat masuk lewat jendela, sambil tersenyum, ia berkata, "Aku manusia juga, aku mengetuk." Pintu itu telah hancur berkeping-keping, tapi ia masih mengetuknya, sesudah mengetuk, ia malah melompat masuk lewat jendela. Pengait jiwa telah menangkap kaitannya. Tiba-tiba ia berteriak dengan bengis, "Apakah kau kesini untuk mengganggu kami juga?" Du Gufang menjawab dengan santai, "Aku tidak membunuh anjing liar, aku hanya menonton orang membunuh." Ia menarik sebuah kursi dan duduk, tepat di dekat jendela. Langit di luar sana tampak semakin merah. Lu Xiaofeng masih berbaring dengan santai di ranjangnya, seolah-olah tak peduli apapun yang terjadi di sana, semuanya tak ada hubungannya dengan dirinya. Ia tahu tentang Liu Yuhen, Xiao Qiuyu, dan Du Gufang. Mungkin tidak banyak orang dunia persilatan yang tak tahu tentang mereka, tapi lebih sedikit lagi orang yang bisa membuat Lu Xiaofeng bangkit dari ranjang itu sekarang. Tampaknya ia telah memutuskan untuk tinggal di situ dan bermalas-malasan di ranjang. Liu Yuhen, Xiao Qiuyu, dan Du Gufang mungkin bukan orang-orang paling aneh di dunia persilatan, tapi mereka tidak jauh dari itu. Tapi sekarang mereka datang bersama-sama dan muncul di sini, sebenarnya untuk apa? Walaupun wajahnya tampak sangat hijau, pengait jiwa masih bisa mendengus dan berkata, "Pavilion baju hijau tidak ada persoalan atau dendam dengan kalian bertiga, kenapa kalian datang dan membuat masalah dengan kami?" Xiao Qiuyu menjawab, "Karena aku suka." Ia tersenyum dan melanjutkan, "Aku membunuh siapapun yang aku inginkan bila aku suka, aku ingin membunuh kalian berdua hari ini, maka aku datang untuk membunuh kalian." Pengait jiwa melirik hakim berwajah besi dan bertanya dengan lambat, "Bagaimana jika kau tidak suka?" Xiao Qiuyu menjawab, "Bila aku tidak suka, bahkan jika kau berlutut dan memohon juga aku tidak akan mengangkat satu jari pun." Pengait jiwa menarik nafas. Saat itu juga hakim berwajah besi melompat maju dan berjumpalitan, dengan sepasang pena hakimnya yang terbuat dari besi ia menutup ke arah titik darah langit terkejut dan salam wangian di tubuh Liu Yuhen. Gerakannya tidak luar biasa, tapi akurat, cepat, dan efektif. Ia malah melangkah maju. Guk! Sepasang pena hakim itu serentak menusuk pundak dan dada Liu Yuhen. Tapi bola besi yang terpasang di tangan kirinya juga mendarat di wajah hakim berwajah besi. Wajah itu tiba-tiba hancur terbelah dua. Ia tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat tubuhnya melunglai, tapi kaitan di tangan kanan Liu Yuhen menusuk tubuhnya dan mencegahnya roboh ke lantai. Pena hakim itu masih menancap di tubuh Liu Yuhen, walaupun tidak mengenai titik darah yang dituju, tapi tetap saja menancap dalam-dalam. Liu Yuhen seolah-olah tidak merasakannya dan ia hanya memandang dingin pada wajah yang hancur itu, tiba-tiba ia berkata dengan dingin, ternyata wajahnya tidak terbuat dari besi. Sebuah sentilan dengan kaitannya dan hakim berwajah besi pun melayang keluar jendela, untuk menemui hakim yang sebenar-benarnya. Saat itulah sepasang kaitan perak milik si pengait jiwa juga melayang keluar jendela. Tapi ia masih ada di kamar itu, wajahnya pucat, tangannya terkulai, sambungan di kedua tangan itu mengeluarkan darah dengan derasnya. Darah juga menetes dari pedang pendek di tangan Xiao Qiuyu.
Ia tersenyum, memandang pada si pengait jiwa, dan berkata, tampaknya kau tak akan pernah bisa mengait jiwa lagi dengan tanganmu itu. Pengait jiwa menggertakkan giginya, begitu kerasnya sehingga terdengar di seluruh ruangan itu. Tiba-tiba ia menjerit, kenapa kau tidak membunuhku? Xiao Qiuyu menjawab, karena aku tidak ingin membunuhmu, sekarang aku ingin kau pulang dan beritahu pada orang-orang di gedungmu bahwa mereka lebih baik tinggal di sana dan jangan keluar selama 2 bulan ini, atau mereka akan menemukan kenyataan bahwa sangatlah sukar untuk kembali ke gedung kalian dalam keadaan hidup. Mimik muka si pengait wajah berubah beberapa kali tapi ia tidak berkata apa-apa dan mulai berjalan ke pintu. Tiba-tiba Du Gufang muncul di hadapannya dan berkata dengan dingin, kau masuk lewat jendela, jadi sebaiknya kau juga keluar lewat jendela. Pengait jiwa menatapnya dengan bengis sebelum akhirnya menghentakkan kakinya. 2 orang yang masuk lewat jendela itu akhirnya keluar lewat jendela juga. Liu Yuhan memandang langit yang gelap di luar jendela, pena hakim itu masih menancap di tubuhnya. Xiao Qiuyu berjalan menghampiri dan mencabutnya dengan perlahan, melihat darah mengucur dari dadanya, sedikit rasa simpati muncul dari sepasang matanya yang dingin seperti batu. Liu Yuhan tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Sayang, sayang. Xiao Qiuyu bertanya, sayang kau tidak mati kali ini? Liu Yuhan tidak menjawab. Xiao Qiuyu menarik nafas dalam-dalam juga, kenapa kau melakukan ini pada dirimu sendiri? Du Gufang tiba-tiba menarik nafas juga, kau menghancurkan usus orang, tapi dia menghancurkan dirinya sendiri. Seseorang telah tewas di kamar itu dan kamar itu sendiri berantakan. Lu Xiaofeng masih tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah ia tidak melihat apa-apa. Yang lebih aneh adalah 3 orang itu tampaknya juga tidak melihat dia, seakan-akan tidak ada orang yang berbaring di ranjang tersebut. Kamar itu telah gelap. Mereka berdiri di sana dalam kegelapan, tidak ada yang bicara, tapi tidak ada juga yang pergi. Saat itulah suara musik terdengar mengalun di bawah angin malam, suara yang indah seolah datang dari surga. Semangat Du Gufang tampaknya tiba-tiba bangkit. Ia berkata dengan suara yang serius, mereka di sini. Siapa yang di sini? Siapa yang memainkan musik yang demikian indah? Lu Xiaofeng mendengarkan juga, tak ada yang tahan untuk tidak mendengarkan musik seperti ini. Ia tiba-tiba menyadari bahwa kamar yang tadinya dipenuhi dengan bau anyir darah sekarang penuh dengan aroma yang sangat harum. Aromanya lebih wangi daripada harum bunga yang datang terbawa angin bersama alunan musik itu. Dalam sekejap mata dunia tampak penuh dengan keharuman yang luar biasa ini. Lalu kamar yang gelap itu menjadi terang. Lu Xiaofeng akhirnya tak tahan untuk membuka matanya, tiba-tiba ia melihat bunga-bunga memenuhi udara. Bunga-bunga segar dari berbagai jenis terbang di bawah angin melalui jendela dan pintu sebelum akhirnya mendarat di lantai dengan perlahan. Sebuah karpet dari bunga-bunga segar tiba-tiba tercipta di lantai, terhampar hingga keluar pintu kamar. Seseorang berjalan memasuki pintu. Lu Xiaofeng telah melihat banyak wanita, ada yang jelek, ada pula yang sangat cantik. Tapi ia belum pernah melihat wanita secantik ini. Ia mengenakan jubah hitam lembut yang terjulai sampai ke lantai, menyentuh bunga-bunga segar itu. Rambutnya yang hitam terurai hingga ke pundak, tapi wajahnya putih, biji matanya yang hitam begitu gelapnya sehingga tampak berkilauan. Tidak ada perhiasan lain, tak ada warna lain. Ia berdiri di atas bunga-bunga itu, tapi bunga-bunga yang indah dan berwarna-warni di atas lantai itu tiba-tiba seakan kehilangan warnanya. Kecantikan seperti ini tidak berasal dari alam dunia, ini sesuatu yang lebih agung, sesuatu yang jauh di luar jangkauan akal pikiran. Liu Yuhan, Xiao Qiuyu, dan Du Gufang diam-diam berpindah ke sudut ruangan, wajah mereka penuh dengan perasaan hormat. Lu Xiaofeng merasa seakan-akan berhenti bernafas. Tapi ia masih tidak mau bangkit. Gadis berjubah hitam itu menatapnya, biji matanya bening dan jernih seperti embun musim semi yang jatuh di atas bunga mawar di saat fajar menjelang. Suaranya juga lembut seperti angin musim semi yang berhembus di atas danau di pegunungan yang jauh di sana di saat fajar tiba. Tapi senyumnya misterius seperti suara seruling yang mengalun di kejauhan di tengah malam yang sepi dan tenang, mengambang tanpa tujuan, membuatnya mustahil untuk ditebak maksud dan tujuannya. Ia memandang Lu Xiaofeng, tersenyum, tiba-tiba ia berlutut, seolah-olah sebuah awan di langit tiba-tiba turun ke dunia nyata. Lu Xiaofeng tidak bisa berdiam di ranjang lagi. Tiba-tiba ia melompat bangkit.
Tiba-tiba ia menjadi seperti sebatang anak panah yang melesat dari busur yang ditarik sekuatnya, tubuhnya terbang menembus ke lambu tempat tidurnya, diikuti oleh suara, brak, ketika ia menembus atap. Sinar bulan menyinari lubang di atap yang baru saja ia buat, tapi ia sudah tidak kelihatan lagi. Seorang gadis yang sangat manis dan berwajah jujur dengan mata yang besar dan bundar, berdiri di samping gadis berjubah hitam, berdiri atas bunga-bunga. Melihat Lu Xiaofeng tiba-tiba melarikan diri seperti baru melihat hantu, gadis itu merasa agak takut dan ia tak tahan untuk bertanya, Yang Mulia begitu sopan dan hormat kepadanya, kenapa dia malah lari? Apa yang ia takuti? Gadis berjubah hitam tidak menjawab pertanyaan itu. Tiba-tiba ia berdiri, menyentuh dengan perlahan rambutnya yang lembut seperti awan dan sebuah ekspresi aneh muncul di sepasang matanya yang bening dan bersinar. Tak berapa lama kemudian ia akhirnya berbisik, dia benar-benar orang yang cerdik, salah satu orang yang paling cerdik di dunia ini. Bersambung ke bab 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.